Hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang front end. Jadi ngomong-ngomong tentang front end, sebelum kita masuk ke front end, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, apa itu yang namanya web development. Jadi web development itu kalau di bahasa Indonesiain sih artinya pengembangan web ya. Nah, kalau di web development ini ada 3 profesi yang masing-masing itu punya fokusnya masing-masing nih, punya fokus tersendiri nih. Ada 3. Yang pertama itu ada front end yang akan kita bahas di video ini, yang kedua itu ada back end, yang ketiga ada full stack. Nah, jadi sebutannya sih front end developer, back end developer, ada full stack developer. Nah, dari ketiga developer ini bisa dibilang itu fokus keilmuannya sih, bisa dibilang kayak gitulah ya. Jadi kalau yang pertama nih back end developer ini tugasnya itu lebih kepada bagian belakang yang nggak bisa dilihat sama user yang akses sebuah web. Jadi dia tuh lebih kepada kayak ngolah data. Kalau misalkan kamu bikin akun, misalkan yang registrasi, datanya diisi di formulir, terus disubmit. Nah itu masuknya ke backend tuh, backend yang ngatur tuh si datanya bakalan lari kemana, disimpan di mana. Nah setelah registrasi berhasil, kadang kan tuh ada kayak verifikasi email ya mungkin ya, biasanya masuk ke email. Nah itu tugasnya si backend tuh yang ngurusin tuh. Kalau misalkan diklik tombolnya, nah itu verifikasi berhasil, itu tugasnya backend. Oke. Kalau full stack itu dia dua-duanya front end bisa, back end bisa. Jadi biasanya kalau full stack itu dia udah senior sih, udah cukup berpengalaman. Dia bisa bikin tampilan website, dia juga bisa ngurusin datanya gimana. Jadi kalau full stack itu biasanya udah berpengalaman lah ya. Lanjut, kita masuk ke topik utama kita, yang pertama itu front end. Front end itu apa sih sebenarnya? Dia ngapain sih? Dia fokus ilmunya apa gitu? Ilmunya front end itu sebenarnya adalah membuat sebuah tampilan website. Jadi dia tuh bikin user interface, user experience, gimana caranya ini website beautiful lah gitu. Pokoknya gimana website itu bagus, bisa dilihat, bisa digampang digunainnya. Nah, itu tugasnya si front end tuh. Jadi biasanya kalau di profesional itu dia dapat desain dari desainer, terus dikasih ke front end. Nah, front end itu akan ngubah si desain ini jadi bentuk code. Jadi bentuk codingan. Jadi codingan gimana caranya si desain yang dikasih sama desainer itu bisa jalan di browser, di Chrome atau di Mozilla. Jadi tugasnya front end itu adalah bikin tampilan website sih. Terus gimana caranya kalau misalkan kamu mau jadi front end, apa aja yang harus dipelajarin? Nah, ada tiga hal basic yang harus kamu pelajari sebelum jadi front end developer. Nah, seperti biasa, paling enak memang kita harus tahu dulu basicnya, baru kita lanjut ke yang lebih advance lah. Kalau kamu udah tahu basicnya, lebih gampang lah nanti kalau buat pindah-pindah web. Yang pertama itu ada HTML, yang kedua itu ada CSS, yang ketiga itu ada JavaScript. Nah ini ketiga hal ini yang harus kamu pahamin dulu nih sebelum kamu mau jadi front end developer. Jadi kenapa ketiga hal itu? Yang pertama itu HTML. HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini tuh komponen paling awal kalau kamu belajar website sih. Semuanya website, atau back end, front end, itu kamu harus tahu dulu HTML. Jadi semua website yang jalan di browser itu pakai HTML. Dia pakai HTML semua. Jadi HTML itu kayak apa ya enaknya disebutnya? Oh, struktur awal atau rangka awal untuk buat website. Jadi pakainya HTML. Yang kedua ini namanya CSS ya. CSS kepanjangannya itu adalah Cascading Style Sheet. Jadi gunanya itu kalau HTML itu rangka awal, kalau CSS itu adalah buat bikin tampilan yang bagus lah. Jadi kayak bisa buat
pewarnaan, ukuran, margin, margin itu jarak antar objek yang ada di website gitu. Nah itu jadi CSS itu gunanya buat mempercantik tampilan website. HTML biasanya diedit biar bagus itu pakai CSS sih. Lanjut ke yang ketiga yaitu JavaScript. Nah kalau HTML itu struktur data. Kalau HTML itu struktur awal buat ngebangun website. Terus kalau CSS itu buat tampilannya biar bagus. Nah JavaScript ini lebih powerful. JavaScript ini dia fungsinya itu lebih kepada bikin si website itu lebih interaktif. Gimana maksudnya interaktif? Jadi gini, kalau JavaScript itu di front end biasanya dipakai buat bikin animasi. Animasi itu kayak contohnya misalkan pencet satu button, diklik, terus buttonnya itu ada efek gitar atau efek loncat. Nah itu biasanya pakainya tuh JavaScript kayak gitu. Jadi JavaScript itu lebih kepada bikin si website itu lebih menarik dari sisi interaktifnya sih, interaktif. Jadi kalau CSS itu kan dia basic, dia dasarnya itu buat kayak bikin warna, bikin jarak, kayak tadi saya bilang kan, dia bikin jarak, kayak gitu, bikin ukuran. Kalau JavaScript ini dia bisa bikin interaktif. Kayak misalkan kalau tombol diklik awalnya buttonnya itu warna merah, dia bisa berubah jadi biru, kayak gitu sih. Jadi lebih menarik lah, websitenya lebih user friendly sebutannya. Kalau kamu udah tahu nih ketiga hal ini udah tahu HTML, CSS, JavaScript. Selanjutnya itu yang harus kamu pelajarin itu adalah framework dari masing-masing tools. Dari HTML, CSS, JavaScript itu ada frameworknya masing-masing. Tapi framework itu apa sih memangnya sebenarnya? Gitu. Jadi framework itu bisa dibilang tools dari masing-masing yang tadi tuh, ketiga tadi tuh HTML, CSS, JavaScript ya. Dari ketiga hal ini itu tools yang udah dimodifikasi sama developer buat memudahin programmer itu ngoding. Jadi gini contohnya, misalkan ini pakai contoh JavaScript aja ya, contoh JavaScript ya. Jadi JavaScript misalkan kita pakai JavaScript biasa ini frameworknya nih, ini frameworknya. Kalau mau bikin satu animasi A sebutlah. Animasi A ini adalah animasi yang gampangnya itu misalkan bisa jadi hilang kalau misalkan diklik. Nah, kalau kita pakai yang JavaScript biasa, nah itu butuh 5 baris codingan, 5 baris kode lah. Kalau kita pakai framework buat bikin animasi hilang kayak gitu, itu cuma butuh 1 baris. Jadi programmer tuh gampang, nggak perlu pusing-pusing juga buat bikin logic buat animasi hilang. Jadi gunanya dari framework itu buat ngemudahin programmer lah. Framework itu ada banyak, tapi saya udah coba rangkum masing-masing tiga framework yang populer. Jadi kalau yang populer itu kamu belajarnya lebih gampang dan juga lebih banyak disupport sama community sih. Jadi kalau misalkan kamu ada isu, kamu bisa cari tahu lah di forum-forum tuh banyak. Jadi framework yang pertama itu framework HTML sama CSS digabung sih dia biasanya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Bootstrap, framework Bootstrap. Yang kedua itu ada Foundation. Yang ketiga itu ada Materialize. Nah, ada 3 nih, pokoknya 3 nih yang populer nih. Jadi ketiga framework ini bisa kamu pakai buat belajar apa itu framework CSS sama HTML. Saya udah sediain di deskripsi, kalau bisa langsung masuk aja ke websitenya, coba langsung sendiri ya. Terus yang kedua framework JavaScript. Framework JavaScript ini juga ada banyak sih, banyak yang keren-keren, cuma saya ambil yang populer aja. Sebenarnya banyak sih populer, cuman saya rangkum aja jadi 3 ya, biar nggak terlalu banyak. Yang pertama itu ada React.js, yang kedua itu ada Angular, yang ketiga itu ada Vue.js. Nah, ketiga framework ini framework JavaScript yang powerful sih buat bikin website. Jadi coba aja kamu pelajarin sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, jadi coba aja pelajarin framework itu yang tadi saya sebutin, karena itu yang lagi hype lah, yang
lagi naik. Coba pelajarin itu, dan jangan lupa sebelum masuk ke framework, biar kamu nggak bingung, harus belajar basicnya. Oke? Ya, sebelum video ini berakhir, saya rangkum dulu apa-apa aja yang udah kita obrolin tadi ya. Jadi yang pertama itu, di dalam pengembangan web itu ada tiga profesi, itu ada back end, ada front end, ada full stack. Yang kedua, front end itu adalah developer yang fokusnya itu sama user experience dan user interface. Terbalik nih, user interface dan user experience. Yang ketiga itu, kalau kamu mau jadi seorang front end developer, harus belajar HTML, CSS, sama JavaScript. Pahamin basicnya, kalau itu udah tahu, loncat ke framework. Frameworknya itu udah saya sediain di deskripsi, bisa kamu coba. Coba kalau HTML sama CSS, coba bootstrap dulu aja. Awali dari bootstrap, coba pahamin. Kalau udah paham, baru loncat ke frameworknya JavaScript. Jadi jangan langsung ke JavaScript, nanti agak-agak bingung. Oke, itu aja video kali ini. Kalau misalkan ada yang bingung, coba komentar aja, nanti coba saya jawab. Dan kalau video ini dirasa bermanfaat, tolong di-share, di-subscribe juga boleh. Itu aja. Geekspedia undur diri. Bye!